Halo sobat semua. Selamat datang di channel Gila Novel. Supaya admin tetap semangat mengupload videonya, mohon bantuannya untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih ya. Bab 196. Sore harinya, Fang Yu kembali ke rumah. Wang Yan sedang bekerja, Yu Yue pergi bermain dengan teman-teman sekelasnya, dan hanya Su Lengyun yang tersisa di rumah. Ketika Fang Yu kembali, Su Lengyun mengenakan celemek dan bekerja di dapur. Bisakah kamu memasak? Fang Yu berjalan ke dapur dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Iya, aku bekerja di dapur belakang istana Suanghan sebentar, jawab Su Lengyun. Melihat Fang Yu memperhatikan dari samping, Su Lengyun berkata dengan lembut, aku hanya tahu cara memasak, tapi kemampuan memasakku pasti tidak sebaik kakak Yu. Selama setengah tahun tinggal bersama Fang Yu akan menyiapkan makanan lezat untuknya setiap hari. Dia masih ingat makanan lezat saat itu. Kalau begitu lakukan perlahan. Aku akan kembali ke kamar untuk mempelajari sesuatu dulu, kata Fang Yu. Ya, Su Lengyun mengangguk. Fang Yu kembali ke kamar dan terus mempelajari susunan penekan roh yang diperoleh dari 3 penjaga keluarga Zheng. Setelah beberapa hari melakukan penelitian, dia telah menemukan prinsip susunan tekanan roh. Satu-satunya masalah sekarang adalah bagaimana menggunakan susunan penekan roh menggunakan dirinya sebagai pembawa. Arai tekanan roh menggunakan kayu roh sebagai pembawa, yang dapat secara instan menguras energi sebenarnya dari orang-orang di dalam arai. Setelah energi sejati diambil dari tubuh manusia, energi tersebut disimpan di dalam kayu spiritual. Jika Anda ingin menggunakan diri Anda sebagai pembawa, maka setelah menyerap energi sejati orang lain, Anda harus memasukkan energi sejati ke dalam meridian, menyaring energi sejati di meridian, dan kemudian memasuki dantian. Prinsipnya memang demikian, namun penerapannya sangat rumit. Apalagi Fang Yu tidak mau menyerap energi orang lain. Yang ingin diserapnya adalah energi spiritual dalam tubuh orang lain, yaitu kekuatan kultivasi. Dengan cara ini, kesulitannya menjadi semakin besar. Tadi malam, Fang Yu sudah menemukan metode mentalnya, dan sekarang dia hanya perlu mengujinya. Apakah kamu ingin mencobanya sekarang? Fang Yu melihat formula mental yang tertulis di depannya dan ragu-ragu di dalam hatinya. Cara mental menyerap energi sejati secara paksa ini cukup rumit. Jika ada kesalahan di dalamnya, dapat menyebabkan pecahnya meridian. Namun seperti kata pepatah, jika tidak masuk ke sarang harimau, maka anak harimau tidak akan didapat. Jika Anda tidak bereksperimen, Anda tidak akan pernah tahu apakah rangkaian metode mental ini benar. Jadi Fang Yu duduk di tanah bermeditasi dan mulai melafalkan formula mental yang telah ditulisnya. Setelah beberapa saat, Fang Yu mengangkat tangannya dengan telapak tangan menghadap ke langit. Ledakan. Ada celah di udara. Pusaran energi sejati berwarna merah muda muncul di tangan Fang Yu. Pada saat yang sama, ekspresi Su Lengyun berubah saat dia sedang memotong sayuran di dapur. Dia merasakan hisapan yang sangat kuat datang dari sisinya. Hampir seketika, seluruh zenki di tubuh Su Lengyun terserap, tidak meninggalkan jejak. Wajah Su Lengyun menjadi pucat, tubuhnya terasa lemas, dia tidak bisa berdiri diam, dan dia duduk di tanah. Adapun Fang Yu di dalam ruangan, dia merasakan sejumlah besar energi dingin mengalir dari telapak tangannya dan memasuki meridiannya. Tiba-tiba sejumlah besar energi sejati mengalir masuk, dan meridian hampir mencapai batas daya tahan, dan energi sejati ini diperas hingga hampir tak terkendali, berlarian di meridian. Jika meridian Fang Yu tidak cukup kuat, dia mungkin akan meledak. Fang Yu segera meletakkan tangannya, berhenti terus menyerap, dan malah menggunakan energi sejatinya sendiri untuk secara perlahan memindahkan energi sejati yang diserap ke dalam dantiannya. Setelah beberapa menit, Fang Yu sepenuhnya menyerap energi ke dalam tubuhnya. Saat ini, lapisan keringat muncul di dahinya. Masih terlalu berisiko untuk menggunakan tubuh secara langsung sebagai pembawa ki. Karena daya hisap ini sangat kuat, setelah diserap, sejumlah besar energi sejati akan melonjak, yang tidak dapat ditanggung oleh orang normal. Fang Yu berdiri dan menghela napas lega. Saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa energi dingin yang diserapnya berasal dari Su Lengyun di dapur. Fang Yu segera keluar kamar dan menuju dapur, di mana dia melihat Su Lengyun berjuang untuk berdiri. Kakak Yu. Su Lengyun tampak bingung saat ini dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Maaf, saya baru saja menguji teknik mental dan secara tidak sengaja menyerap energi Anda. Fang Yu meminta maaf sambil meraih tangan Su Lengyun dan memberi makan energinya. Metode mental. Mata indah Su Lengyun penuh keraguan dan dia berkata, aku merasa seperti aku bertemu terakhir kali.
"Ya, itu adalah susunan tekanan roh," kata Fang Yu. Su Lengyun tampak terkejut dan bertanya, "Saudara Yu, bisakah kamu menggunakan susunan tekanan roh?" "Tepatnya, saya memahami prinsipnya, tetapi belum cukup sempurna. Saya harus memikirkannya lagi. Jika benar-benar praktis, saya bisa memberikan rumus mentalnya," kata Fang Yu. Su Lengyun bingung dan hanya bisa mengangguk. Di malam hari, Wang Yan harus bekerja lembur, jadi setelah Yu Yue kembali, mereka bertiga mulai makan malam. "Kakak Yu, aku akan kembali besok," Su Lengyun menatap Fang Yu dan berkata dengan lembut. "Baik," jawab Fang Yu. "Saudari Lengyun, kenapa kamu tidak bermain beberapa hari lagi?" Yu Yue bertanya. Setelah 2 hari bergaul, Yu Yue dan Su Lengyun menjadi teman. Saat ini, Su Lengyun hendak pergi, dan Yu Yue sedikit enggan untuk pergi. "Ada yang harus kuurus, dan aku harus kembali," kata Su Lengyun. "Lalu kapan kamu akan datang ke kota Jianghai lagi?" Yu Yue bertanya. Su Lengyun melirik Fang Yu dan berkata, "Selama kamu menyambutku, aku pasti akan sering datang." "Tentu saja kami menyambutmu," jawab Yu Yue segera. Su Lengyun tersenyum ringan dan tidak berkata apa-apa lagi. Larut malam, ruang tamu. "Bawalah ini pergi bersamamu." Fang Yu menyerahkan kepada Su Lengyun busur pemakan matahari yang dia dapat dari Guru Long. Su Lengyun memegang busur pemakan matahari dan sedikit mengernyit. "Tuangkan Zenki ke dalamnya, dan kamu akan bisa menggunakannya. Ini cukup kuat, lebih baik tidak menggunakannya sampai diperlukan," kata Fang Yu. "Ya," Su Lengyun mengangguk dengan lembut. "Oh, ngomong-ngomong, ada barang ini juga." Fang Yu mengeluarkan tas penyimpanan lain dari sakunya. Ada banyak obat mujarab, rahasia keterampilan, dan hal-hal acak lainnya di dalam tas penyimpanan ini. Beberapa di antaranya pasti berguna bagimu. Su Lengyun mengambil tas penyimpanan dan menatap Fang Yu dengan penuh perhatian. "Apakah kamu memerlukan yang lain?" Fang Yu tertegun dan bertanya. Su Lengyun menggelengkan kepalanya dan bertanya, "Kakak Yu, apakah kamu akan menghilang lagi?" "Tentu saja tidak. Kamu bisa datang kepadaku kapan saja, dan aku bisa datang kepadamu kapan saja," kata Fang Yu. "Itulah yang kamu katakan saat itu." Su Lengyun menunduk, menggigit bibir merahnya, dan berbisik. "Aku pasti tidak akan berbohong padamu kali ini," kata Fang Yu. Su Lengyun mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu, wajahnya sedikit memerah, matanya ragu-ragu, seolah dia sedang membuat keputusan besar. "Ada apa?" tanya Fang Yu bingung. "Kakak Yu, aku ingin memelukmu, bisakah?" Su Lengyun bertanya dengan suara rendah. Fang Yu tertegun sejenak, lalu membuka tangannya, maju selangkah, dan dengan lembut memeluk Su Lengyun. Seluruh tubuh Su Lengyun tegang, dan bahkan napasnya terhenti. "Kita semua sangat akrab, apa gunanya pelukan? Aku biasa meletakkanmu di bahuku saat berbelanja dulu." Fang Yu menepuk bahu Su Lengyun dan berkata sambil tersenyum. "Aku harus keluar besok dan tidur nyenyak. Selamat malam." Fang Yu berbalik dan berjalan menuju kamar. Su Lengyun menatap kosong ke punggung Fang Yu, matanya yang indah dipenuhi cahaya. Ketika dia bangun keesokan paginya, Fang Yu tidak melihat Su Lengyun, sepertinya dia sudah pergi. Pagi harinya, Fang Yu melakukan senam pagi seperti biasa, kemudian melanjutkan mempelajari formasi penekan roh di rumah. Baru pada jam 12 siang Fang Yu turun ke bawah. Ada jeep hijau militer yang diparkir di gerbang komunitas. Fang Yu berjalan dan membuka pintu dan masuk. Yang duduk di dalam mobil adalah Xia Heguang, Xia Xiaoying dan Xia Tinghe. Melihat Fang Yu, sedikit ketakutan muncul di mata indah Xia Tinghe. Dia masih tidak bisa melupakan metode kejam dan ancaman Fang Yu terhadapnya. Fang Yu juga sedikit terkejut dan bertanya, "Apakah kamu ikut juga?" Bagaimanapun, ini adalah acara akbar yang diadakan setiap 4 tahun sekali. "Jika dia tertarik, saya akan mengajaknya melihat dunia," kata Xia Heguang sambil tersenyum. Fang Yu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Anggota tim Velociraptor semuanya duduk di 3 mobil lainnya. Dibutuhkan sekitar 5 jam untuk berangkat dari kota Jianghai ke wilayah militer pusat. Di dalam mobil, Xia Xiaoying sedang memegang laptop dan mengetik di keyboard. Xia Tinghe, sebaliknya, mengenakan headphone dan sepertinya sedang mendengarkan musik. Xia Heguang melihat pemandangan di luar jendela, matanya berpikir. Fang Yu, sebaliknya, memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya. Saat dia membuka matanya lagi, mobil sudah memasuki area tengah. "Berapa lama lagi?" Fang Yu bertanya.
Anda dapat mencapai wilayah militer pusat dalam waktu sekitar setengah jam, jawab Xia Xiaoying. Apakah orang-orang dari wilayah militer lain juga ada di sini? Fang Yu bertanya, sedikit menyipitkan matanya. Bab 197. Belum tentu, tapi mereka pasti akan sampai sebelum jam 8 malam ini, karena akan ada mobilisasi pada jam 8, dan semua tim peserta harus ikut, kata Xia Xiaoying. Fang Yu mengangguk dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia memandang Xia Xiaoying dan bertanya, bisakah kamu merias wajah? Xia Xiaoying tertegun dan berkata, apa maksudmu? Namaku Dao Tian sekarang, jadi penampilanku akan berubah secara alami, kata Fang Yu. Dia tahu, bahwa seluruh wilayah militer Tiongkok akan memperhatikan kompetisi ini. Jika dia menggunakan nama dan wajah aslinya, dia pasti akan menimbulkan masalah tanpa akhir setelah kompetisi selesai. Dia tidak ingin ada hubungannya dengan wilayah militer. Jadi, dia harus menyamar. Xia Xiaoying mengerti apa yang dimaksud Fang Yu, tapi dia jarang berdandan dengan sengaja. Jadi, dia melihat ke arah Xia Tinghe yang memakai headphone di sebelahnya. Riasan seperti apa yang kamu inginkan? Keterampilan meriasku juga sangat buruk. Xia Tinghe duduk di depan Fang Yu dan berkata dengan takut-takut. Ubah penampilanku sebanyak mungkin. Semakin sedikit aku bisa melihat penampilan asliku, semakin baik, kata Fang Yu sambil mengeluarkan janggut yang telah disiapkan sejak lama dari tas penyimpanannya, dan meletakkannya di bibirnya. Aku belum pernah merias wajah seperti ini. Aku hanya bisa mencobanya. Ini mungkin tidak berhasil, bisik Xia Tinghe sambil mengeluarkan kotak riasan. 10 menit kemudian, Xia Tinghe meletakkan pensil alis di tangannya, menatap wajah Fang Yu dengan hati-hati, dan berkata sambil tersenyum, sepertinya efeknya tidak buruk. Xia Xiaoying, yang sedang mengetuk laptopnya, mengangkat kepalanya dan melihat penampilan Fang Yu saat ini dengan senyuman di wajahnya. Fang Yu mengambil cermin dan melihatnya. Wajahnya pucat, alisnya menebal, dan banyak tahi lalat di wajahnya. Meski jelek, namun wajahnya memang sangat berbeda dengan tampilan aslinya. Bahkan jika Yu Yue berdiri di depannya, dia tidak bisa mengenali Fang Yu. Tidak buruk, hanya sedikit jelek, kata Fang Yu. Saya tidak punya pilihan selain menciptakan efek ini, kata Xia Tinghe dengan sedikit kelicikan di matanya. Dia sengaja membuat Fang Yu terlihat jelek, sebagai balas dendam kecil. Mulai sekarang, Kapten Fang akan dipanggil Dao Tian. Jangan salah memanggilnya, Xiaoying, ingatlah untuk menjelaskannya kepada anggota tim itu dan Wei Yu, kata Xia Heguang. Xia Xiaoying mengangguk. 20 menit kemudian, 4 jeep dari wilayah militer Jiangnan melaju ke wilayah militer pusat dan berhenti di depan sebuah gedung. Gedung ini merupakan gedung konferensi tempat diadakannya pertemuan mobilisasi malam ini. Fang Yu, Xia Heguang dan yang lainnya turun dari mobil bersama. Seorang lelaki tua berseragam militer, yang terlihat lebih muda dari Xia Heguang, maju ke depan sambil tersenyum. Di belakangnya ada 2 penjaga. Xia tua, lama tidak bertemu, kamu akhirnya sampai di sini. Pria tua itu tersenyum lebar dan mengulurkan tangannya ke Xia Heguang. Suai Luo, kita sudah lama tidak bertemu. Xia Heguang mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengan lelaki tua itu, juga tersenyum. Ini adalah Panglima Daerah Militer Pusat, Luo Siguang. Xia Xiaoying memperkenalkannya kepada Fang Yu dengan suara rendah. Kemudian, dia juga melangkah maju, menundukkan kepalanya sedikit, dan memberi hormat pada Luo Siguang. Halo, Marsekal Luo. Oh, Xiao Xia juga ada di sini. Luo Siguang melihat Xia Xiaoying, menatap Xia Tinghe di sebelahnya, dan berkata sambil tersenyum, Lao Xia, apakah kamu akan berkencan dengan seluruh keluarga kali ini? Bawa mereka ke sini untuk melihat dunia, kata Xia Heguang. Hahaha, menurutku kamu ingin merekrut menantu. Dalam 2 hari terakhir, anak-anak muda paling menjanjikan dan berbakat di seluruh wilayah militer Tiongkok akan berkumpul di sini. Kedua cucu perempuanmu yang cantik, pasti sangat populer. Jika kamu melihat seseorang yang cocok, cepat dan cocokkan. Luo Siguang tertawa. Xia Heguang tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Saat ini, Luo Siguang memperhatikan Fang Yu berdiri di samping, matanya sedikit bergerak. Orang ini sangat asing. Dia adalah kapten tim Velociraptor kami, Dao Tian, Xia Heguang memperkenalkan. Dao Tian, Luo Siguang sedikit menyipitkan matanya dan mengamati seluruh tubuh Fang Yu. Fang Yu memancarkan budidaya seorang pejuang bawaan, yang cukup jelas. Dia sebenarnya adalah kapten wilayah militer Jiangnan ini. Dao Tian, apakah kekuatan ini terlalu lemah? Obat apa yang dijual di Labu Lao Xia?
Luo Siguang penuh keraguan. Persaingan wilayah militer memang tidak main-main, hal ini berkaitan dengan kehormatan seluruh wilayah militer. Meski dilihat dari daftar yang diserahkan, kekuatan di atas kertas wilayah militer Jiangnan berada di posisi terbawah, tapi itu tidak berarti harus membiarkan seorang pejuang bawaan menjadi kaptennya, bukan? Lumayan. Berhenti berdiri lalu masuk ke dalam dan duduklah. Lao Du dan Lao Bai juga ada di sini. Luo Siguang tidak memikirkan masalahnya lagi dan membawa Xia Heguang ke dalam gedung. Kali ini, anggota tim Velociraptor juga ikut berjalan. Xia Weiyu sedang berjalan bersama Huang Xiaolong. Melihat penampilan Fang Yu saat ini, Xia Weiyu tidak bisa menahan tawa. Huang Xiaolong melirik Fang Yu dengan dingin, lalu menatap Xia Xiaoying, dengan sedikit panas di matanya. Xia Heguang mengikuti Luo Siguang ke atas, sementara yang lain mencari tempat duduk di lantai pertama dan duduk, menunggu pertemuan mobilisasi diadakan. Saat ini, banyak orang yang sudah duduk di kursi lain. Orang-orang ini adalah anggota tim peserta dari semua wilayah militer utama. Melihat Fang Yu dan kelompoknya masuk, orang-orang ini mengalihkan perhatian mereka. Dari wilayah militer mana orang-orang ini berasal? Apakah kamu tidak melihat naga di seragam tim mereka? Ini pasti tim naga cepat wilayah militer Jiangnan, yang menduduki peringkat kelima tahun lalu. Apakah mereka tim Velociraptor? Menurut analisa kapten dan petugas intelijen sebelumnya, tim mereka sepertinya yang paling lemah tahun ini. Hanya ada satu pemain super elit di tim. Banyak orang mulai berbicara dengan suara pelan. Setelah mengetahui lawannya adalah tim Velociraptor, banyak orang yang menunjukkan senyuman bercanda. Mereka semua tahu bahwa tim Sunlong adalah tim terlemah di sesi ini. Namun, tiga saudara perempuan Xia Xiaoying, Xia Tinghe dan Xia Weiyu yang muncul berikutnya menarik perhatian semua orang. Ketiga gadis ini, cantik sekali. Siapa mereka? Petik 2. Salah satunya sepertinya adalah Xia Xiaoying, pemimpin tim intelijen. Xia Xiaoying. Oh, saya tahu, ini adalah tiga cucu Marsekal Xia Heguang dari wilayah militer Jiangnan. Saya pernah mendengar sebelumnya, bahwa Marsekal Xia memiliki tiga cucu perempuan yang cantik. Saya tidak menyangka mereka semua ada di sini. Petik 2. Orang-orang yang datang untuk mengikuti kompetisi semuanya adalah laki-laki muda dan kuat. Sekarang mereka melihat tiga wanita, dan mereka adalah wanita yang sangat cantik. Bagaimana mereka bisa memalingkan muka saat ini? Namun, ketiga saudara perempuan Xia sudah terbiasa dengan tatapan seperti ini dan tidak merasa tidak nyaman. Ayo duduk di sini. Xia Xiaoying memimpin tim dan duduk di kursi di sebelah kiri di depan. Saat ini, tempat tersebut berisik. Berapa lama pertemuan dimulai? Fang Yu bertanya. Xia Xiaoying melirik arlojinya, saat itu pukul 6 sore. 2 jam lagi. Apakah orang-orang dari wilayah militer Beijing sudah tiba? Fang Yu melihat sekeliling dan bertanya. Xia Xiaoying menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak melihat mereka. Kemudian, Xia Xiaoying tampak bingung, mengerutkan kening dan bertanya, kamu ingin menemukan Xiao Chen? Bukankah kamu bilang kamu mengenali orang yang salah? Fang Yu tersenyum tipis dan berkata, Raja muda, bukankah normal jika ingin bertemu dengannya? Jika kamu ingin bertemu seseorang, mereka mungkin tidak ingin bertemu denganmu. Pada saat ini, Xia Weiyu di sebelahnya mendengus dan berkata dengan sinis. Fang Yu tidak berkata apa-apa, rasa dingin muncul di matanya. Dia tidak akan melepaskan siapapun yang berhubungan dengan Istana Xian. Xiao Chen ini harus dibunuh. Namun, sebelum menyelesaikan Xiao Chen, dia harus memikirkan beberapa hal. Pertanyaan paling kritisnya adalah, dari mana Xiao Chen mendapatkan warisan dari Istana Xian? Waktu berlalu dengan lambat. Semakin banyak orang di tempat tersebut. Tim dari daerah militer Barat Laut tiba, disusul oleh tim dari daerah militer Barat Daya. Lambat laun, tim peserta dari 7 wilayah militer sudah tiba di lokasi. Hanya pasukan Tianshan di wilayah militer Beijing yang tersisa. Banyak orang di tempat tersebut juga menantikan untuk melihat tim peringkat pertama yang dikabarkan. Semakin banyak orang yang ingin melihat sekilas Raja Prajurit Xiao Chen. Seperti apa sosok legendaris tersebut? Xia Xiaoying, yang duduk di sebelah Fang Yu, juga sangat bersemangat. Xiao Chen selalu menjadi idolanya, namun karena identitas dan kemampuan Xiao Chen, dia selalu menjadi naga yang selalu melihat awal tetapi tidak melihat akhir. Dia belum pernah bertemu langsung dengan Xiao Chen. Namun malam ini, dia akhirnya mendapat kesempatan untuk bertemu dengan sang idola. Pukul 7.45 terdengar suara langkah kaki yang rapi, lalu sekelompok orang masuk ke dalam venue.
Mereka mengenakan seragam putih keperakan, mempertahankan formasi mereka, dan galak serta kuat. Pasukan para dewa datang, seru seseorang. Ekspresi Fang Yu sedikit berubah dan dia berbalik untuk melihat pintu masuk tempat tersebut. Sekilas, dia melihat sosok berjalan di depan tim. Xiao Chen muncul. Bab 198. Xiao Chen memiliki wajah yang tampan, tingginya hampir 1,9 meter, dan memancarkan aura yang garang. Dia berjalan di depan tim, wajahnya tanpa ekspresi dan matanya acuh tak acuh. Xiao Chen, itu adalah kapten pasukan dewa, prajurit Raja Xiao Chen. Ini adalah Raja Prajurit, auranya sungguh berbeda. Aku akhirnya bisa bertemu langsung dengannya. Dia idolaku. Setelah Xiao Chen muncul, dia langsung menimbulkan keributan di seluruh tempat. Tidak sering terjadi kontak antara berbagai wilayah militer, tetapi semua orang pernah mendengar nama Xiao Chen. Legenda yang baru berusia 26 tahun ini menjadi incaran mereka semua. Saudara Xiaolong, apakah ini Xiao Chen yang menempati peringkat pertama dalam daftar militer? Xia Weiyu membuka matanya lebar-lebar, menatap Xiao Chen di depannya, dan bertanya. Huang Xiaolong menatap sosok Xiao Chen dengan mata yang rumit dan menjawab, ya, dia nomor 1 di daftar militer. Selama Anda seorang prajurit, Anda akan iri dengan pengalaman karir Xiao Chen dan semua yang telah diperolehnya selama ini. Ini benar-benar di luar jangkauan. Huang Xiaolong berusia 27 tahun ini, berpangkat letnan jenderal, dan menempati peringkat ke-20 dalam daftar militer. Di kalangan generasi muda, Huang Xiaolong sudah dianggap sebagai orang yang luar biasa. Tapi dibandingkan dengan Xiao Chen, itu jauh tertinggal. Penghargaan pada resume Huang Xiaolong bahkan mungkin tidak 1/10 atau bahkan 1/20 dari Xiao Chen. Dapat dikatakan bahwa Xiao Chen sendiri yang menekan semua prajurit generasi ini dan tidak dapat bernapas. Kemunculan Xiao Chen memang ditakdirkan membuat orang lain menjadi peran pendukung. Xiao Chen memimpin tim ke kursi dan duduk di area sebelah pasukan Sun Long. Saat ini, semua orang di pasukan Sun Long dapat melihat Xiao Chen dari jarak dekat. Banyak anggota tim yang menunjukkan kegembiraan. Bagaimanapun, Xiao Chen adalah sosok legendaris, dan merupakan suatu kehormatan bisa duduk di sebelahnya. Tetapi begitu Xiao Chen duduk, anggota unit Sun Long tidak berani berbicara. Kakak, Xiao Chen ini terasa sangat berbeda dari yang lain. Auranya sangat kuat. Xia Tinghe berbisik kepada Xia Xiaoying di sampingnya. Xia Xiaoying tidak berkata apa-apa, matanya yang indah berbinar. Sejak Xiao Chen muncul, mata Fang Yu tidak pernah lepas dari Xiao Chen. Dilihat dari aura yang memancar dari tubuh Xiao Chen, ia memiliki tingkat kultivasi pada tahap akhir pembentukan pil, yang setara dengan tetua ketiga keluarga Zheng. Sangat jarang memiliki tingkat budidaya yang tinggi pada usia ini. 8 tahun, Fang Yu menatap Xiao Chen dan sedikit mengernyit. Dia bisa merasakan ada aura samar lain yang keluar dari tubuh Xiao Chen. Aura ini sangat halus, dan kebanyakan orang tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Dari mana datangnya nafas ini? Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Pada saat ini, Xiao Chen sepertinya menyadari sesuatu, dan tiba-tiba menoleh dan menatap Fang Yu. Mata kedua orang itu bertemu di udara. Mata Xiao Chen tidak memiliki emosi, hanya ketidakpedulian. Mata Fang Yu mengandung rasa dingin dan sedikit niat membunuh. Apakah semua tim peserta ada di sini? Lalu kita akan segera memulai rapat mobilisasi. Pada saat ini, di platform tinggi di depan, pembawa acara rapat berbicara dengan lantang menggunakan mikrofon. Fang Yu memalingkan muka dan melihat ke platform yang tinggi. Xiao Chen juga membuang muka dan sedikit mengernyit. Orang tua, orang ini hanyalah seorang pejuang bawaan. Dia tidak terlihat istimewa. Dia sangat biasa. Xiao Chen berkata dalam hatinya. Nak, apakah kamu tidak menyadari niat membunuhnya terhadapmu? Suara lama lainnya terdengar di benak Xiao Chen. Niat membunuh. Haha. Bukankah ini normal? Dengan statusku saat ini, berapa banyak orang yang cemburu dan berapa banyak orang yang ingin membunuhku? Xiao Chen tersenyum menghina. Tidak, kamu tetap harus hati-hati. Entah kenapa, tapi aku selalu merasa ada aura familiar pada orang itu. Tapi aku tidak bisa mengingatnya. Oke, jangan khawatir. Dengan kekuatanku saat ini, siapa di sini yang bisa menjadi ancaman bagiku? Kata Xiao Chen ringan. Bagaimanapun, berhati-hatilah. Kamu akan segera dapat menerobos ke tahap Nas Chen Sol. Rencana pemulihan kita juga telah mencapai langkah terakhir. Kita tidak boleh membuat kesalahan apapun di saat-saat terakhir. Ya, aku akan melakukannya, jawab Xiao Chen.
Di pihak Fang Yu, meskipun dia sudah memiliki niat membunuh terhadap Xiao Chen, dia tidak bisa mengambil tindakan sekarang. Dia bukan orang yang tidak menepati janjinya. Karena dia menyetujui tugas Xia Heguang, dia harus menyelesaikan semuanya. Jika aku membunuh Xiao Chen di sini, tidak hanya akan menimbulkan kekacauan, tetapi juga membawa masalah besar ke wilayah militer Jiangnan. Fang Yu tidak ingin melibatkan orang lain karena urusannya sendiri. Apalagi ada banyak peluang untuk membunuh Xiao Chen, jadi tidak perlu terburu-buru. Pada saat ini, para komandan semua wilayah militer besar turun dari lantai atas dan duduk di kursi barisan depan. Sekarang, rapat mobilisasi resmi dimulai. Teriak pembawa acara penuh semangat. Berikutnya adalah proses konferensi umum. Pertama, Marsekal Luo Siguang dari daerah militer pusat naik ke panggung untuk berbicara, dan kemudian wakil pemimpin kompetisi ini naik ke panggung untuk berbicara. Paragraf pidato sebelumnya seringkali memakan waktu hampir 1 jam. Fang Yu merasa mengantuk setelah mendengar ini. Setelah pidatonya, Xia Xiaoying mengingatkan dari samping, peraturan kompetisi ini akan segera dijelaskan. Dengarkan baik-baik. Fang Yu sedikit terhibur dan melihat ke arah platform tinggi. Penanggung jawab berdiri di platform tinggi sambil memegang mikrofon, dan berkata, peraturan kompetisi ini tidak banyak berubah, sama dengan kompetisi sebelumnya. Sistem permainan terbaik dari 5 diadakan antara tim, dan setiap pertandingan format kompetisinya adalah pertarungan tim, 1 lawan 1 tunggal, dan 3 lawan 3, bergantian di setiap babak. Para pemain yang akan bermain di setiap babak ditentukan oleh kapten. Petik 2. Perbedaan antara sesi ini dan sesi sebelumnya adalah, pada sesi ini, pemain diperbolehkan bermain lagi. Penanggung jawab berhenti sejenak dan berkata. Mendengar hal tersebut, tempat kejadian menjadi gempar. Izinkan pemain bermain lagi. Tidak diragukan lagi ini, merupakan berita bagus bagi tim dengan kekuatan absolut. Mereka bisa menjadi jagoan dalam pertarungan tim mereka secara terus-menerus. Sangat bagus. Tim peserta dari beberapa wilayah militer yang menduduki peringkat pertama dalam hal kekuatan kertas semuanya terlihat bahagia. Tim dengan kekuatan lebih rendah di atas kertas memiliki wajah sedih. Pada tahun-tahun sebelumnya, karena peraturan bahwa pemain tidak dapat bermain untuk kedua kalinya, mereka dapat menggunakan metode pacuan kuda Tianji dan mencapai hasil yang baik. Namun kali ini, trik ini tidak berhasil. Misalnya, pasukan Tianshan di wilayah militer Beijing hanya perlu menjaga Xiao Chen di lapangan. Bagaimana lawan bisa menang? Mereka pasti akan tersapu 3 lawan 0. Ini terlalu tragis. Tahukah Anda, selain 4 tim teratas yang berhasil lolos dari babak pertama, 4 tim terbawah mengandalkan jumlah babak yang dimenangkannya untuk mendulang poin, guna menentukan peringkat ke-5 hingga ke-8. Jika mereka menghadapi tim kuat dan tersapu 3-0, mereka tidak akan mendapatkan 1 poin pun dan akan kokoh di peringkat pertama dari bawah. Posisi terakhir sungguh memalukan, dan seluruh wilayah militer akan menjadi lelucon. Sama seperti tempat terakhir pada periode terakhir, daerah militer Changhe, diejek selama 4 tahun penuh. Kali ini, daerah militer Changhe mengirimkan tim yang terdiri dari 2 anggota super elit. Setidaknya dalam hal kekuatan di atas kertas, ia sudah setara dengan beberapa wilayah militer lainnya dan terus menekan wilayah militer Jiangnan. Mengapa kami perlu mengubah peraturan tahun ini? Ini terlalu tidak adil bagi tim kami yang kekuatan keseluruhannya buruk. Banyak orang yang tidak senang. Namun di permukaan, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Perintah militer itu ibarat gunung, dan format kompetisi militer juga setara dengan perintah. Tidak peduli betapa tidak masuk akalnya hal itu menurut mereka, mereka hanya bisa menerima dan mematuhinya. Selanjutnya kapten masing-masing tim peserta akan diundang naik ke atas panggung untuk mempersiapkan pengundian, kata penanggung jawab. Beberapa kapten, termasuk Xiao Chen, berdiri dan berjalan ke platform tinggi. Naiklah untuk undian, Xia Xiaoying mengingatkan ketika dia melihat Fang Yu masih tertegun. Oh, Fang Yu sadar, berdiri dan berjalan ke atas panggung. Setelah Fang Yu melangkah ke platform tinggi, mata banyak orang terfokus padanya. Karena aura di tubuhnya terlalu lemah. Seorang pejuang bawaan, bagaimana ia bisa menjadi kapten tim yang berpartisipasi? Tidak hanya anggota tim yang duduk di kursi yang bingung, tetapi para komandan wilayah militer besar yang duduk di baris pertama pun terkejut. Lao Xia, apakah orang ini benar-benar kapten unit Sun Longmu? Luo Siguang berbalik dan bertanya. Xia Heguang mengangguk dan menjawab, iya. Hahaha, Lao Xia, apakah kamu mengumumkan penyerahanmu? Mencari prajurit bawaan untuk menjadi kapten. Ini keterlaluan. Seorang lelaki tua botak di sebelahnya tertawa.
Dia adalah Panglima Daerah Militer Huaibei, Si Fang, yang dijuluki Si Dapao. Dia tidak pernah memiliki hubungan yang baik dengan Xia Heguang, jadi dia secara alami tidak kenal ampun saat ini. Bab 199. Saya mendengar bahwa kapten ini tidak dilatih oleh wilayah militer Anda, tetapi dibawa sebagai bantuan asing. Hahaha, mungkinkah di dunia seni bela diri Jiangnan saat ini, bahkan tidak ada master seni bela diri? Jika ini terus berlanjut, bukankah Jiangnan akan menjadi tempat yang sepenuhnya sekuler? Si Fang berkata sambil tersenyum sinis. Xia Heguang mengetahui karakter Si Fang, dan berkata dengan wajah muram, Si Dapao, kita akan melihat kebenaran di lapangan, tidak ada gunanya berbicara lebih banyak sekarang. Tentu saja, saya juga berharap untuk mengalahkan tim Velociraptor Anda, kata Si Fang dengan tatapan sinis di matanya. Fang Yu berdiri di platform tinggi, Xiao Chen tidak jauh darinya. Pada saat ini, Fang Yu memperhatikan bahwa Xiao Chen mengenakan liontin giok hijau muda di lehernya. Apakah ini sumber nafas itu? Fang Yu sedikit menyipitkan matanya, berpikir. Sebelum melakukan pengundian, para kapten terlebih dahulu harus mengutarakan sesuatu tentang tujuan atau slogan kompetisi tim di pertandingan ini. Penanggung jawab berjalan menuju kapten terdekat dengan senyuman di wajahnya dan mikrofon di tangan. Pasukan elang terbang dari wilayah militer Barat Daya. Kapten, mari kita mulai denganmu. Orang yang bertanggung jawab menyerahkan mikrofon kepada kapten. Kami mewakili wilayah militer Barat Daya akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan peringkat terbaik. Qi Fei mengambil alih mikrofon dan berkata dengan keras. Terdengar sorak-sorai dan tepuk tangan dari kursi di bawah, sebuah area milik daerah militer Barat Daya. Selanjutnya, penanggung jawab menyerahkan mikrofon kepada kapten kedua, Wei Zan dari pasukan pisau perak wilayah militer Huaibei. Wei Zan mengambil mikrofon, memandang semua penonton, dan berkata, tujuan kami tidak berubah di setiap sesi. Kami hanya ingin mendapatkan tempat pertama. Pasukan surgawi sudah terlalu lama berada di posisi itu. Sudah waktunya bagi orang lain untuk mengambil posisi itu. Setelah mengatakan itu, Wei Zan melirik Xiao Chen, yang berdiri tidak jauh dari situ, dengan tatapan provokatif di matanya. Tapi Xiao Chen tidak menanggapi, tetapi melihat ke depan dengan ekspresi acuh tak acuh. Saat ini, penonton sedang gempar. Perkataan Wei Zan sama saja dengan menyatakan perang terhadap pasukan para dewa. Lawannya adalah pasukan dewa yang dipimpin oleh Raja Prajurit Xiao Chen. Wei Zan berani menyatakan perang di depan umum. Betapa percaya diri dan beraninya dia. Komandansi, sepertinya kamu sangat percaya diri kali ini. Duduk di kursi baris pertama, Luo Xiguang memandang Si Fang dan berkata sambil tersenyum. Si Fang terkekeh dan berkata, tentu saja saya datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi untuk memperebutkan tempat pertama. Tidak seperti yang lain, saya hanya ingin tidak menjadi yang terakhir. Itu terlalu tidak menjanjikan. Si Fang menunjukkan sesuatu, dan Xia Heguang di sebelahnya tampak murung. Si tua, apakah kamu benar-benar yakin bisa mengalahkan tentara surgawi? Xiao Chen ada di sini untuk berkompetisi. Di sisi lain, Marsekal Sudaan dari wilayah militer Barat Daya bertanya. Hahaha, besok kamu akan tahu dari mana kepercayaan diri kami berasal. Si Fang menyentuh kepalanya yang botak dan berkata. Melihat ekspresi percaya diri Si Fang, beberapa marsal di sekitarnya tersenyum dan menggelengkan kepala. Si Dapao adalah Si Dapao, selalu berbicara tentang kebenaran. Tentu semua orang mengakui kalau daerah militer Huaibei tahun ini memang sangat kuat. Ada 3 anggota tingkat super elit di Silver Blade Force. Dari segi kekuatan di atas kertas, pasukan pedang perak memang setara dengan pasukan langit daerah militer Beijing. Namun, pasukan surgawi memiliki kartu truf mutlak. Itu adalah Xiao Chen. Jika tentara pedang perak ingin mengalahkan tentara dewa, mereka harus mengalahkan Xiao Chen. Xiao Chen, sebaliknya, tidak pernah gagal sejak bergabung dengan tentara. Tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya, tidak mungkin pasukan pedang perak bisa memenangkan kejuaraan. Tidak ada gunanya, tidak peduli seberapa banyak Si Dapao menyombongkan diri, hasilnya akan diketahui besok. Di platform tinggi, satu demi satu kapten berbicara. Kecuali Wei Zan, semua kapten lainnya tampak sangat rendah hati. Bagaimanapun, Xiao Chen berdiri di dekatnya, dan tidak ada yang berani menjadi terlalu sombong. Segera, mikrofon diserahkan ke tangan Xiao Chen. Terjadi keheningan. Semua orang yang hadir menatap Xiao Chen, bertanya-tanya bagaimana dia akan berbicara. Bagi tentara surgawi kita, jika kita gagal memenangkan kejuaraan, itu berarti kegagalan, kata Xiao Chen. Nadanya tenang,
Namun saat berbicara, auranya cukup garang. Orang yang berada di dekatnya bahkan akan merasa merinding. Xiao Chen mengenakan seragam tim berwarna putih keperakan dan berdiri di platform yang tinggi. Dia sendiri telah mengungguli yang lain. Dia memiliki aura yang kuat, tenang namun agung. Dia layak dipuji oleh Jenderal Marsekal sendiri sebagai Raja Prajurit. Dia memang naga di antara manusia, kata Luo Xiguang dengan penuh emosi di antara hadirin. Meskipun komandan lainnya tidak berbicara, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Dengan momentum perkembangan Xiao Chen saat ini, dia mungkin akan dipromosikan menjadi jenderal dalam beberapa tahun. Resume seperti ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Di atas panggung, mikrofon diserahkan kepada Fang Yu. Dia kapten terakhir yang berbicara. Ini Kapten Dao Tian dari pasukan Sunlong daerah militer Jiangnan. Tolong bicara. Orang yang bertanggung jawab melihat daftar di tangannya dan kemudian memperkenalkan nama Fang Yu. Semua orang yang hadir memandang Fang Yu dengan wajah terkejut. Apakah pria ini kapten pasukan Velociraptor? Seorang kapten yang hanya memiliki budidaya prajurit bawaan. Apakah kamu yakin itu bukan sebuah kesalahan? Terjadi ledakan diskusi di tempat tersebut. Di mana pasukan Sunlong berada, semua anggota tim merasa sedikit malu. Begitu banyak orang yang hadir mengetahui bahwa kapten mereka hanyalah seorang pejuang bawaan. Bukankah ini berarti anggota tim ini bahkan tidak sebaik pejuang bawaan? Huang Xiaolong memandang Fang Yu di atas panggung dengan ekspresi lucu di wajahnya. Menjadi kapten, apakah kamu merasa tidak nyaman sekarang? Jadi bagaimana jika Anda punya kekuatan? Bukankah kamu seperti badut dan ditertawakan banyak orang? Tujuan kami sederhana, yaitu mendapatkan tempat pertama. Saat penonton membicarakannya, Fang Yu berbicara melalui mikrofon. Dan begitu kata-kata ini keluar, tempat tersebut menjadi sunyi. Semua orang memandang Fang Yu seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Tempat pertama. Semua yang hadir, siapa yang tidak tahu kalau wilayah militer Jiangnan adalah tim terlemah di atas kertas kali ini. Wilayah militer Jiangnan, yang berada di peringkat terakhir dalam hal kekuatan di atas kertas dan memiliki prajurit bawaan sebagai kaptennya, ingin memenangkan tempat pertama. Apakah Dao Tian ini bodoh atau gila? Setelah hening beberapa saat, tawa bertebaran terdengar di tempat tersebut. Dan tawa itu mudah menular. Segera, seluruh tempat tertawa terbahak-bahak. Di sisi pasukan Sunlong, semua anggota tim terlihat jelek. Apa yang sedang dilakukan Fang Yu? Bukankah kata-katanya bermaksud membuat banyak orang menertawakan pasukan Sunlong? Aku sudah lama mengatakan bahwa Fang Yu ini tidak bisa diandalkan. Xia Weiyu mengertakkan giginya dengan marah dan berkata. Xia Xiaoying tampak jelek dan menatap Fang Yu di atas panggung, matanya sedikit dingin. Apa maksud orang ini? Lao Xia, kapten yang kamu undang benar-benar baik. Dia berani mengatakan hal seperti itu, hahaha, si Fang menengadah ke langit dan tertawa. Kalau begitu jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Saya ingat, Lao Xia memiliki anggota tim super elit, sepertinya dia bernama Huang Xiaolong, kan? Namun demikian, Lao Xia lebih suka membiarkan Dao Tian ini menjadi kapten daripada Huang Xiaolong. Sepertinya, surga ini pasti memiliki kelebihannya sendiri. Luo Xiguang berkata dari samping. Si Fang tersenyum dingin dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia juga tahu bahwa Xia Heguang bukanlah orang bodoh, tetapi meskipun ada sesuatu yang luar biasa pada Dao Tian ini, dia tidak peduli sama sekali. Bagaimanapun, Dao Tian adalah pejuang bawaan, dan kapten pasukan Sunlong adalah pejuang bawaan, ini cukup untuk mengejek Xia Heguang. Bagaimanapun, dia hanya ingin membuat Xia Heguang merasa tidak nyaman. Xia Heguang tampak sedikit malu, dan pada saat yang sama dia merasa sedikit marah. Diejek oleh si Fang satu demi satu, dia tidak bisa menahannya, tetapi tidak bisa melampiaskannya. Dia juga tidak menyangka Fang Yu akan mengatakan kata-kata seperti itu di depan umum. Kami sekarang secara resmi mulai mengundi, kata penanggung jawab dengan lantang. Kata-katanya menyela tawa di tempat tersebut. Semua orang menjadi serius dan melihat ke panggung. Pengundian adalah puncak dari rally semangat malam ini. Kualitas penandatanganan akan menentukan peringkat akhir yang bisa didapat besok. Tidak ada yang ingin bertemu dengan para dewa dan pasukan pedang perak di ronde pertama. Mengikuti prosedur, lotre dimulai. Masing-masing kapten mengambil nomor, jika sama dengan kapten lainnya, maka kedua kubu akan menjadi lawan di babak pertama besok. Tak lama kemudian, hasil pengundian keluar. Wilayah militer pusat, hadapi wilayah militer barat daya. Wilayah militer Huaibei, hadapi wilayah militer barat laut.
Wilayah militer Jiangnan menghadap wilayah militer Changhe. Ketika mereka mendengar hasilnya, para anggota unit Sunlong berseri-seri dengan gembira. Pada saat yang sama, pasukan matahari terbenam di wilayah militer Changhe juga bersorak. Kedua belah pihak percaya bahwa tim mereka telah menarik lotre terbaik. Mereka benar jika berpikir demikian. Sebab, dari segi kekuatan kertas, wilayah militer Jiangnan menempati urutan terakhir dan wilayah militer Changhe menempati urutan kedua dari terakhir. Jika kedua belah pihak bisa bertemu, itu adalah hasil imbang terbaik. Setelah hasil lotre diumumkan, Fang Yu hendak turun dari panggung. Tunggu sebentar. Saat ini, suara dingin datang dari belakang. Fang Yu berbalik dan melihat Xiao Chen secara langsung. Bab 200. Xiao Chen di depannya, Fang Yu sedikit menyipitkan matanya dan bertanya, "Apa yang kamu inginkan dariku?" Xiao Chen tampak acuh tak acuh dan berkata, "Apakah aku pernah bertemu denganmu sebelumnya?" Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya, "Apakah menurutmu kita pernah bertemu sebelumnya?" "Aku tidak punya kesan apapun padamu," kata Xiao Chen. "Kalau begitu, kita belum pernah bertemu sebelumnya," Fang Yu berkata sambil sedikit tersenyum. "Tapi aku ingin tahu." Xiao Chen berhenti, aura tajam muncul di matanya, dan berkata, "Jika kita tidak mengenal satu sama lain sebelumnya, mengapa kamu memiliki niat membunuh untukku?" Apakah dia benar-benar menyadarinya? Keterampilan observasi yang baik. Fang Yu berkata tanpa mengubah ekspresinya, "Jika kita punya kesempatan untuk berhadapan besok, aku akan memberitahumu alasannya." Xiao Chen tersenyum dingin, maju selangkah, dan melewati Fang Yu. "Aku berharap bisa bertemu denganmu besok. Jangan harap aku berbelas kasihan. Aku tidak akan membiarkan siapapun yang memusuhiku pergi." Petik 2. Setelah mengatakan itu, Xiao Chen langsung berjalan dari panggung dan menuju kursi. "Bagaimana orang tua? Saya telah melakukan kontak dekat dengannya. Pernahkah Anda ingat di mana Anda melihatnya?" Xiao Chen bertanya dalam hatinya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Nada bicara lelaki tua itu sangat bingung. "Lupakan saja jika kamu tidak dapat mengingatnya. Jika dia benar-benar seseorang yang kamu kenal, itu akan sangat menarik," kata Xiao Chen dengan binar di matanya. "Mungkinkah dia mempunyai jiwa yang telah bangkit seperti milikku?" Lelaki tua itu berkata pada dirinya sendiri. "Itu saja. Jika dia benar-benar mampu, secara alami aku akan bertarung melawannya besok. Saat itu, aku akan tahu segalanya," kata Xiao Chen dingin. Setelah undian selesai, acara mobilisasi pun berakhir. Setelah makan malam, masing-masing tim peserta kembali ke ruang tunggu masing-masing. Ketika Fang Yu kembali ke ruang tunggu, dia menerima banyak tatapan jijik. Anggota tim Velociraptor tidak senang. Pidato Fang Yu setelah naik panggung membuat tim Sunlong menjadi lelucon di mata orang lain. Saat makan tadi, topik yang dibahas di meja sekitar mereka adalah tentang kekuatan tim Velociraptor, dengan ejekan dan penghinaan tanpa malu-malu. Sangat memalukan, sangat memalukan. Dan pelaku semua ini adalah Fang Yu. Melihat wajah dan mata orang-orang ini, Fang Yu tahu apa yang mereka pikirkan. Tapi Fang Yu tidak mau memperhatikan. Baginya, dia hanya mengatakan apa yang ada dalam pikirannya. Kompetisi besok tidak akan memberikan tekanan sama sekali padanya. Saat dia berada di venue tadi, dia sudah mengetahui tingkat kekuatan lawan besok. Kebanyakan dari mereka adalah master setengah langkah, dan beberapa di antaranya adalah master, yang disebut anggota tim dengan istilah super elite. Satu-satunya martial lord yang hadir adalah Xiao Chen. Dan target utama Fang Yu besok adalah Xiao Chen. Malam berlalu dengan cepat. Pada pukul 9 keesokan paginya, ada kerumunan orang yang berdiri di teras Longwei di wilayah militer pusat. Selain anggota dari masing-masing tentara peserta, semua orang yang datang untuk menonton pertandingan tersebut, kebanyakan dari mereka berasal dari daerah militer pusat. Hal ini dapat dikatakan sebagai keuntungan bagi kota tuan rumah, karena dapat memperoleh dukungan dari rakyatnya sendiri. Set permainan pertama segera dimulai. Wilayah militer pusat berhadapan dengan wilayah militer barat daya. Di atas kertas, kedua wilayah militer ini sama-sama kuat. Namun mulai dari 1 lawan 1 di game pertama terlihat masih ada celah kekuatan. Daerah militer pusat mengirimkan Kapten Gao Zhengqing, dan daerah militer barat daya juga mengirimkan kapten mereka, Ge Xingwang. Sejak awal, ini adalah pertarungan antar es, yang cukup seru. Namun, proses pertarungan antara kedua belah pihak jauh lebih sederhana dari yang dibayangkan. Setelah lebih dari selusin pertemuan, Ge Xingwang secara bertahap menjadi tidak mampu bertahan dan dengan cepat dikalahkan.
Di tengah sorak-sorai, Ge Xingwang memilih untuk mengaku kalah. Dalam 2 game berikutnya, Gao Zhengqing tidak pernah finish lagi. Wilayah militer barat daya tidak punya pilihan selain kalah 0-3. Di tengah sorak-sorai yang hangat, anggota daerah militer pusat berjalan menyusuri teras Longwei. Ini adalah kelemahan dari sistem kompetisi yang diubah. Selama pertarungan antara S membuahkan hasil, maka sebenarnya tidak perlu bersaing lagi di 2 putaran lainnya. Xia Xiaoying, yang sedang menonton pertandingan di antara penonton, sedikit mengernyit dan berkata, ia masih belum paham kenapa sistem kompetisi harus diubah seperti sekarang. Merupakan hal yang baik bagi kita untuk mengubah sistem kompetisi seperti ini, kata Xia Heguang sambil berdiri di samping. Dia melirik Fang Yu di ruang tunggu di kejauhan dan berkata, kamu harus sangat jelas tentang kekuatan Kapten Fang. Lawan yang kita lawan adalah wilayah militer Changhe. Dengan sistem kompetisi saat ini, dengan adanya Kapten Fang di sini, setidaknya kita bisa lolos ke babak kedua dan masuk ke semifinal. Setelah memasuki babak semifinal, jika kita beruntung dan menarik tim selain Celestial Force, kita mungkin bisa langsung mendapatkan posisi runner-up. Xia Xiaoying juga melirik Fang Yu di kejauhan, matanya sedikit rumit. Berdasarkan pengamatannya terhadap Fang Yu selama berhari-hari, dia tahu bahwa Fang Yu adalah orang yang sangat tidak bisa diandalkan. Dia sedikit khawatir Fang Yu akan melakukan sesuatu yang mengejutkan nanti. Set permainan kedua segera dimulai. Wilayah militer Huaibei versus wilayah militer Barat Laut. Atensi dari game ini bahkan lebih banyak dari game sebelumnya. Sejak game pertama, permainannya luar biasa. Wei Zhan, kapten pasukan pedang perak, sangat kuat. Dia tidak pernah mundur sejak debutnya di game pertama. Dia dengan mudah membantu wilayah militer Huaibei menang dan melaju ke babak kedua. Pantas saja kamu berani menantang pasukan Ban Tianxian. Mereka sungguh kuat. Banyak orang menghela nafas setelah melihat kekuatan pasukan pedang perak. Pertandingan set ketiga adalah antara wilayah militer Jiangnan dan wilayah militer Changhe. Fang Yu melirik lawannya dan mengirim langsung Huang Xiaolong. Jika tidak terjadi apa-apa lagi, kamu seharusnya bisa mengalahkannya, kata Fang Yu. Saya pasti bisa mengalahkannya, Huang Xiaolong berkata dengan tegas. Ia mengenal lawannya, Song Wonyang, yang menduduki peringkat ke-28 dalam daftar militer. Huang Xiaolong sangat yakin bahwa dia pasti bisa mengalahkan Song Wonyang dengan mudah. Lawannya adalah Song Wonyang, peringkat 28 dalam daftar militer. Huang Xiaolong harusnya mampu mengalahkannya. Xia Xiaoying melihat informasi di tangannya dan berkata. Xia Heguang mengangguk, matanya sedikit gugup. Dia awalnya berpikir bahwa Fang Yu akan langsung naik ke panggung, tetapi tiba-tiba dia mengirim Huang Xiaolong ke panggung sebagai gantinya. Xia Weiyu di samping tampak bersemangat. Orang yang paling dia kagumi adalah Huang Xiaolong, dan sekarang dia sangat senang melihat Huang Xiaolong bermain. Saudara Xiaolong, ayolah, teriak Xia Weiyu. Duel keduanya segera dimulai. Pergerakan dan keterampilan bertarung Huang Xiaolong sangat bagus. Menghadapi Song Wonyang, dia tampak tenang. Setelah lebih dari selusin pertemuan, dia menang tanpa cedera. Berdiri di panggung Longwei, Huang Xiaolong dipenuhi dengan kebanggaan saat dia merasakan tatapan perhatian dari penonton. Impiannya adalah suatu saat bisa menarik perhatian ribuan orang pada kesempatan seperti itu. Pada game kedua dan ketiga berikutnya, pasukan Sunlong menang. Hasil dari pertandingan ini melampaui ekspektasi kebanyakan orang. Semua orang berpikir bahwa unit Sunlong, yang terakhir di atas kertas, pasti akan kalah, dan kekalahannya akan sangat buruk. Namun tak disangka, pasukan Sunlong saat ini tidak hanya mengalahkan lawannya 3-0, tapi juga melakukannya dengan mudah dan rapi. Ketika mereka keluar dari panggung Longwei, anggota tim tidak dapat mempercayainya. Saat mereka bertarung, mereka merasa kecepatan lawannya sangat lambat, namun kecepatannya sendiri sangat cepat, seolah-olah ingin melakukan apapun yang diinginkannya. Bagaimana kabarnya? Apakah lawan terlalu lemah, atau kita yang menjadi lebih kuat? Para anggota Velociraptors turun dari panggung dengan penuh kegembiraan. Pelatihan khusus Kapten Fang sangat efektif, kata Xia Heguang dengan mata senang. Dia tahu betul level kelompok pemain ini. Kini mampu dengan mudah mengalahkan lawan di wilayah militer Changhe, sama sekali tidak bisa dipisahkan dari metode pelatihan khusus Fang Yu. Xia Xiaoying juga tadinya merasa bahwa apa yang disebut keterampilan fisik Fang Yu hanya membuang-buang waktu. Namun setelah melihat performa para pemain di lapangan, ia tertegun. Anggota pasukan Velociraptor sekarang benar-benar berbeda dari yang dia ketahui sebelumnya. Kekuatan para pemain ini sepertinya benar-benar meningkat ke level baru.
Fang Yu, Xia Xiaoying melihat sosok Fang Yu di kejauhan, matanya bersinar terang. Set permainan keempat adalah yang paling tidak menegangkan. Wilayah militer Beijing berhadapan dengan wilayah militer Timur Laut. Tentara surgawi benar-benar seperti dewa yang turun ke bumi. 3 putaran kecil, setiap putaran dimenangkan dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka menyerang dengan keras dan cepat, tidak memberi kesempatan pada lawannya. 3-0. Setelah hasil putaran pertama keluar, pengundian putaran kedua segera dimulai. Aturannya sama dengan undian sebelumnya. Hasilnya keluar dengan cepat, dan penonton pun heboh. Wilayah militer Huaibei versus wilayah militer pusat. Petik 2. Wilayah militer Jiangnan menghadap wilayah militer ibu kota. Petik 2. Inilah sorotannya. Wilayah militer Jiangnan, yang paling lemah di atas kertas, berhadapan dengan wilayah militer Beijing yang terkuat. Xiao Chen berdiri di atas panggung dan memandang Fang Yu dengan senyum dingin di wajahnya. Tapi saat ini, Fang Yu tersenyum lebih cerah darinya.